Artikel Kristen dengan judul Persepuluhan dan Penggajian Alkitabiah. Persepuluhan adalah topik yang banyak dibahas dan banyak ditanya dan banyak menimbulkan kontroversi. Pertanyaan yang sering muncul ialah apa dasarnya gereja mengharuskan persepuluhan? Sesungguhnya gereja tidak ada dasar untuk mengharuskan persepuluhan jika tidak dihubungkan dengan sistem penggajian. Persepuluhan diperintahkan kepada bangsa Yahudi dalam Taurat karena berhubungan dengan sistem penggajian. Tercatat dalam Alkitab Abraham paling awal beri persepuluhan kepada Melkisedek dan kemudian tidak tercatat lagi. Penentang persepuluhan berkata cuma perlu sekali, lihat Abraham. Tentu Abraham tidak memberi persepuluhan kepada sembarangan orang, dan untuk apa persepuluhan bagi yang menerima? Demikian juga dengan Yakub, hanya berikan 1 kali saja. Karena belum ada tujuan penggunaan persepuluhan, maka tidak ada keperluan pemberian persepuluhan yang rutin. Apakah bangsa Yahudi beri persepuluhan di padang gurun? Kelihatannya tidak. Mereka tidak berpenghasilan dan Tuhan cukupkan mereka dengan mana. Mereka memberi persembahan untuk pembangunan Kemah Kudus dari tabungan mereka dan pemberian orang Mesir saat hendak keluar. Pemberian persepuluhan menjadi rutin dan sangat perlu ketika mereka masuk Kanaan, di mana semua suku dapat jatah tanah dan suku Lewi tidak dapat. Persepuluhan adalah warisan yang Tuhan berikan kepada suku Lewi. Lewi tidak protes, melainkan terima saja pengaturan Tuhan dengan mata memandang kepadanya. Sistem penggajian. Karena Tuhan mempekerjakan Lewi, tentu Tuhan memikirkan sistem penggajian untuk mereka. Banyak orang berkata, melayani Tuhan itu harus menderita. Sudah pasti yang berkata demikian adalah mereka yang tidak mau melayani Tuhan. Mereka maunya suruh orang lain menderita untuk Tuhan, sementara mereka hanya mau bersenang-senang menikmati kasih karunia dari Tuhan. Orang yang berkata demikian sesungguhnya sangat jahat. Mengapa dia tidak mau melayani Tuhan full time? Takut menderita, tetapi dia suruh orang lain menderita. Persepuluhan 11 suku Yahudi Tuhan berikan pada Lewi sebagai milik pusaka mereka sejak masuk Kanaan. Sejak panen pertama, orang Yahudi tidak menerima mana lagi. Maka sudah harus kembalikan persepuluhan sebagai rasa hormat kepada Tuhan. Mereka mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan dan Tuhan berikan persepuluhan itu kepada Lewi. Ini adalah sistem penggajian yang paling masuk akal, paling efisien, paling tepat. Jika 11 suku setia dan konsisten, maka suku Lewi pasti sejahtera. Karena jumlah suku Lewi sedikit, maka berarti penghasilan Lewi akan lebih banyak dari suku-suku lain. Sistem penggajian Perjanjian Baru. Seharusnya sistem penggajian Perjanjian Baru sejalan dengan konsep jemaat Perjanjian Baru yang bersifat lokal dan independen. Sistem sinode apalagi kepausan bukan sistem yang diajarkan Alkitab. Itu adalah sistem ciptaan manusia yang tidak sesuai Alkitab. Tentang topik ini bisa dibahas di kesempatan lain. Sekarang kita bahas sistem penggajian. Menelaah berbagai sistem. Yang pertama, gembala digaji negara. Kelihatannya hebat sekali gereja dibiayai negara dari pajak. Ini sistem dari iblis untuk menghancurkan gereja. Karena negara yang memberi gaji dengan sistem sesuai jenjang pendidikan, maka dari anggota jemaat 1.000 orang mundur hingga tinggal 10 orang. Gembala tidak pusing karena gajinya akan jalan terus. Tidak ada keterkaitan antara gembala dan jemaatnya. Hasilnya ialah kehancuran gereja-gereja di Eropa. Yang kedua, gembala digaji oleh sinode. Ini persis dengan yang nomor 1. Pembentukan sinode gereja dasarnya adalah gereja negara. Pembentukan sinode gereja dasarnya adalah gereja negara atau state church. Karena gereja negara berada di luar negaranya, maka mereka membentuk sinode untuk membawahi gereja sebagai pengganti negara. Sistem gaji ini biasanya juga sesuai jenjang pendidikan dan menyebabkan gembala, pengkhotbah yang kejar-kejar titel pendidikan, bahkan beli titel untuk mendongkrak standar gaji. Yang ketiga, gembala digaji oleh majelis melalui hasil rapat. Efek sistem ini memposisikan para majelis sebagai pemilik gereja dan anak muda tidak ada yang mau jadi gembala atau pengkhotbah.
Mereka mau jadi pedagang dan sekaligus sebagai majelis pengendali gereja. Sistem ini pasti menyebabkan terjadinya krisis gembala dan pengkhotbah. Inilah yang terjadi di gereja-gereja Tionghoa yang memakai sistem ini. Nama gereja ialah Gereja Mandarin, tetapi gembalanya si Hombing, Laia, Manopo, si Liem, si Chong. Di mana? Mereka tidak mau melayani full time, melainkan mau cari duit dan jadi majelis. Yang keempat, gembala digaji atas voting seluruh anggota jemaat. Ini sistem paling prihatin, karena gembala seperti seorang karyawan dari anggota jemaat yang baru berumur 20 tahun yang turut menentukan gajinya. Setelah jangka panjang gereja pasti hancur karena orang muda semakin tidak mau jadi gembala. Yang kelima, gembala ambil sendiri sesuka hatinya. Ini sangat tidak kondusif, karena ambil sedikit akan kekurangan, ambil banyak yang digosipnya akan banyak. Gereja juga akan hancur oleh sistem ini. Yang keenam, gembala ambil semua persepuluhan. Bayangkan 200 persepuluhan jadi milik gembala, sehingga pemasukan gembala jadi spektakuler. Sudah pasti sistem ini memicu munculnya banyak bisnismen yang banting setir untuk bisnis rohani saja. Khotbah mereka hanya sekitar persepuluhan dan seringkali memakai ayat Alkitab untuk menakut-nakuti jemaat agar setia kembalikan persepuluhan. Kalau tidak mau kembalikan persepuluhan, maka akan dikutuk Tuhan. Dan kalau ada jemaat yang sakit dihubung-hubungkan dengan tidak setianya dalam persepuluhan, amatilah gaya hidup mereka dan khotbah-khotbah mereka. Sampai poin ini, apakah pendengar sudah dapatkan sistem penggajian yang alkitabiah, efisien, efektif, dan logis? Tinggal satu, yaitu yang ketujuh. Gembala hanya boleh ambil 11 persepuluhan, tidak boleh lebih, boleh kurang. Jadi, walau ada 100 persepuluhan, gembala hanya berhak atas 11 persepuluhan. Sisanya 89 persepuluhan masuk kas, atau untuk pekerja lain, atau kebutuhan lain. Ini sistem penggajian yang paling alkitabiah, karena ada contohnya di Alkitab. Tuhan pernah memakai sistem ini di zaman Perjanjian Lama. Ada orang yang menentang sistem ini dan dia mengajukan sistem perusahaannya. Jadi lucu, kok sistem perusahaan bisa lebih alkitabiah daripada sistem yang pernah Tuhan pakai di Perjanjian Lama? Dengan sistem gembala ambil maksimum 11 persepuluhan, gereja selamanya tidak perlu membicarakan gaji gembala. Gembala bukan digaji oleh jemaat, apalagi majelis. Dengan sistem ini, gembala melayani Tuhan secara terhormat. Dia digaji Tuhan, bukan manusia. Anggota jemaat hanya perlu setia kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Orang muda akan bercita-cita jadi gembala, dan anak-anak gembala tidak merasa minder karena ayah mereka bukan pengemis berdasi. Dengan sistem ini, gembala tidak akan kaya raya dan juga tidak akan kekurangan. Dia akan hidup sedikit di atas rata-rata 11 jemaatnya yang paling setia, bukan yang paling kaya, karena seringkali yang kaya justru tidak setuju persepuluhan. Dengan sistem ini, jemaat akan berdiri teguh, independen, setelah ada 11 keluarga yang setia kembalikan persepuluhan. Berarti dengan 2 atau 30 anggota jemaat, maka sebuah gereja lokal sudah bisa berdiri teguh dan mandiri. Sistem ini sangat efektif menghindarkan pebisnis rohani yang tujuannya mengejar persepuluhan dan khotbah persepuluhan melulu dengan kutuk-kutuknya. Dengan sistem ini, penyebaran jemaat lokal yang independen akan sangat gencar ke seluruh muka bumi, karena tiap-tiap gereja yang anggotanya jemaatnya lebih dari 11 keluarga yang setia kembalikan persepuluhan, maka akan bisa beraksi untuk membantu mendirikan jemaat lokal lain dengan persepuluhan yang sesudah ke-11. Selama Grafe berdiri sejak tahun 1995, kami tidak melihat ada kelemahan dari sistem ini. Malahan kami telah membantu mendirikan sekitar 50 gereja lokal baru di seluruh Indonesia yang sistem penggajian juga sama. Selama ini kami dapatkan pengkritik tidak memiliki sistem yang lebih baik.
melainkan hanya mengkritik tanpa solusi yang alkitabiah. Syarat diterapkannya sistem penggajian alkitabiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa penerapan sistem persepuluhan tidak mungkin menerapkan sistem gaji gembala dari 11 persepuluhan. Yang kedua, tanpa penerapan persepuluhan maka sistem penggajian akan mengikuti salah satu sistem yang telah kita bahas yang hasil akhirnya adalah menghancurkan gereja. Yang ketiga, kami mengamati seandainya gereja menerapkan persepuluhan dan memakainya dengan benar, maka kekristenan akan jauh berbeda kondisinya. Gereja lokal akan independen secara keuangan dan dengan waktu singkat akan memenuhi bumi. Yang keempat, kegagalan gereja memakai persepuluhan secara benar kami lihat adalah faktor penghambat anggota jemaat setia kembalikan persepuluhan. Bahkan banyak anggota jemaat yang muak melihat kelakuan para gembala dan pengkhotbah yang memanipulasi ayat-ayat Alkitab untuk mendapatkan materi bagi dirinya. Yang kelima, ada gereja yang tidak mengajarkan persepuluhan melainkan menggantikan dengan iuran. Mereka menolak cara Tuhan dan menggantikannya dengan hasil inovasi mereka, seolah-olah mereka lebih pintar dari Tuhan. Yang keenam, ada juga pengajar Alkitab yang berkata bahwa Tuhan di dalam perjanjian baru tidak diperintahkan persepuluhan lagi. Mereka tidak baca Matius pasal 23 ayat 23 yang berkata demikian, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Baca baik-baik, bukankah justru persepuluhan adalah bagian yang Tuhan katakan harus dilakukan?" Yang ketujuh, persepuluhan bukan bagian dari Taurat, karena persepuluhan sudah ada sebelum ada Taurat. Persepuluhan Tuhan masukkan dalam Taurat ketika membentuk Sacred Society Yahudi dengan pusat penyembahan di Bait Allah dan mempekerjakan suku Lewi. Karena ada pekerja, maka mereka perlu makan dan hidup sejahtera. Karena kebutuhan ibadah simbolik, ritualistik, dan jasmania yang berpusat di Bait Allah ini, maka persepuluhan dimaksud ke dalam Taurat. Yang kedelapan, di zaman perjanjian baru, jika tidak ada pekerjaan dan tidak ada pekerjanya, juga tidak perlu persepuluhan. Tetapi karena Tuhan perintahkan pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi dan membangun jemaat lokalnya, serta mengajar semua bangsa, maka ada tugas pekerjaan dan ada pekerjanya. Dari sebab inilah maka harus ada sistem pemasukan dana untuk menunjang pekerjaan tersebut. Elegankah jika sistem pemasukan gereja dengan menempatkan beberapa orang berdiri di tepi jalan dengan kaleng di tangan? Persepuluhan adalah sistem terbaik dan yang paling terhormat. Yang kesembilan, Tuhan tidak mungkin menghapuskan persepuluhan selagi masih ada pekerjaan dan ada banyak pekerjanya yang perlu makan. Ada orang yang berkata, persembahan sukarela seperti yang ditekankan Paulus dalam 2 Korintus pasal 9, tentu semua persembahan harus dengan sukacita dan sukarela termasuk persepuluhan. Yang ke-10, ada orang yang berkata bahwa dia tidak setuju persepuluhan karena dia mau beri lebih dari persepuluhan. Omong kosong yang sok mau kasih lebih dari persepuluhan ini biasanya hanya di mulut dan sekedar untuk argumentasi. Yang ke-11, Paulus tidak hidup dari persepuluhan. Dia malahan sampai bikin tenda. Ada yang berkata, maka gembala juga harus bikin tenda. Saat Paulus memulai jemaat awal, segala sesuatu sedang ditata, termasuk sistem pemasukan gereja dan pengeluarannya. Kondisi Paulus saat itu bukan yang ideal karena itu permulaan Injil, keadaan darurat. Justru di zaman setelah Alkitab selesai ditulis, kita pelajari dan harus temukan sistem yang ideal. Namun hal yang lebih penting dari persepuluhan yang pertama adalah dapatkan dulu gereja yang benar, yaitu yang pengajarannya benar dan yang pelaksanaan gerejanya benar. Sebab jika orang tidak di dalam gereja yang benar namun rajin kasih persepuluhan, sesungguhnya dia bisa ternyata mendukung kesesatan.
atau ikut memuaskan nafsu kejar materi dari pebisnis rohani. Yang kedua, perhatikan gereja yang benar. Salah satu indikatornya ialah sistem pengaturan keuangannya benar. Yang ketiga, setelah mendapatkan gereja yang alkitabiah, selanjutnya belajarlah menjadi anggota jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan. Yang keempat, tidak ada orang yang bisa menjadi orang Kristen yang baik tanpa menjadi anggota jemaat yang baik. Yang kelima, mereka yang tidak mengasihi Tuhan, apalagi yang tidak lahir baru, mustahil bisa setuju kembalikan persepuluhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan lebih dari materi yang akan dengan penuh sukacita kembalikan persepuluhan. Yang keenam, orang Kristen yang berjemaat di gereja Alkitabiah mengembalikan persepuluhan dan tahu bahwa mereka sedang ambil bagian memberitakan Injil ke seluruh muka bumi dan pelipat gandaan atau multiplikasi kehadiran jemaat lokal Alkitabiah ke seluruh muka bumi. Yang ketujuh, Tuhan memberkati anak-anaknya yang setia karena Tuhan ingin mengirim dana untuk proyek-proyeknya. Anak Tuhan yang setia menyalurkan dana memperlancar proyek Tuhan pasti istimewa di mata Tuhan. Peringatan, jangan pernah berbicara tentang persepuluhan tanpa berbicara sistem penggajian karena itu seperti rel kereta yang sepasang atau sepatu yang sepasang. Jakarta, 31 Desember 2017. Dr. Suhento Liao. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.